Ibu, saya ingin mempertegas berkaitan dengan sektor-sektor apa saja atau pegawai di sektor apa saja yang berhak untuk menikmati insentif PPh 21 ini. Tadi Anda sudah menyebutkan bahwa beberapa diantaranya adalah industri padat karya berkaitan dengan industri alas kaki, tekstil, dan pakaian jadi furniture, kulit, dan juga barang dari kulit saja. Apakah ada Ya, potensi bahwa insentif ini diperluas melihat memang kan kalau kita bicara dengan padat karya tidak hanya di sektor tekstil saja, katakanlah sektor ya. farmasi juga pastinya ada padat karyanya, kemudian otomotif, kemudian kita tahu ada home appliance yang juga mengandalkan padat karya yang cukup banyak begitu. Apakah ada potensi bahwa dari pemerintah juga akan memperluas sektor-sektor ini untuk menikmati insentif PPh 21 untuk mendorong daya beli masyarakat, Bu Dwi? Ya, terima kasih Mbak Dina. Kalau ditanyakan apakah akan ada potensi untuk diperluas, tentunya ini kami evaluasi dulu. Seperti juga tadi disampaikan oleh Mbak Dina, sebetulnya sektor-sektor yang mendapatkan insentif ini tidak hanya tadi yang sebagaimana disebutkan, yang untuk PPh Pasal 21 ya khususnya. Ada juga misalnya sektor-sektor lain yang mendapatkan insentif, misalnya untuk pembelian mobil listrik, mobil hybrid yang dikenakan ditanggung pemerintah untuk PPN-nya gitu. Nah, ini tentu saja dalam tahun berjalan ini akan kita lakukan akan terus dilakukan evaluasi apa dampaknya, apa manfaatnya. Sehingga ini lagi-lagi memang dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Jadi kalau sampai saat ini yang untuk PPh Pasal 21 tadi sudah disampaikan sebetulnya ini luas sekali. Kalau dilihat dari PMK-nya itu di lampiran A-nya bisa dilihat itu banyak sekali KLU-nya. Jadi kalaupun secara garis besar ini hanya industri alas kaki, tekstil dan eh, Pakaian jadi. tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kemudian dari kayu atau dari sejenisnya, kemudian kulit dan barang kulit. Tapi itu sebetulnya industri yang ada di dalamnya itu banyak sekali. Sebagai contoh misalnya untuk industri furnitur. Itu kan kalau kita bicara meja, kursi, bangku, tempat tidur itu kan bukan hanya ada industri kayu di dalamnya, tetapi juga ada industri-industri aksesorisnya, ada industri-industri katakanlah catnya, plastik penunjangnya. Demikian juga industri kulit. Itu pasti ada juga begitu ragamnya maksudnya bukan ragam, begitu beragamnya industri-industri yang terkait dengan kulit itu gitu. Jadi sebetulnya banyak sekali sektor-sektor yang memang disasar dengan PMK 10 tahun 2025 ini. Karena banyak sekali industri ikutannya gitu yang juga diberikan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah ini. Oke, industri Demikian, Mbak turunannya Dina. begitu ya, Bu? Iya betul, industri. Jadi multiplier efeknya sebetulnya yang juga kita harapkan. Kalau misalnya kita bilang industri alas kaki, itu kan industrinya ada industri solnya, ada industri alat tali sepatunya, industri lemnya juga ikut, industri aksesorisnya. Jadi kan multiplier efeknya itu akan banyak sekali Oke. sebetulnya. Jadi kalau kita bicara alas kaki itu sebetulnya yang berkaitan dengan alas kaki itu banyak sekali. Oke, baik. Berkaitan dengan sosialisasi kalau begitu, Bu. Ibu tadi menyebutkan bahwa Ya. industri turunan dari beberapa yang disebutkan di dalam aturan ini cukup banyak. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa para pemberi kerja memenuhi syarat administrasi atau bahkan tahu bahwa mereka berhak untuk menikmati insentif PPh 21 ditanggung pemerintah ini? Ya, kami tentunya unit-unit vertikal di Direktorat Jenderal Pajak ini kan banyak sekali. Kami punya lebih dari 320 kantor pelayanan di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman di unit vertikal ini tentunya akan mensosialisasikan, memberitahukan kepada wajib pajak yang memang diadministrasikan di wilayah masing-masing untuk memberitahukan bahwa ada insentif ini yang segera bisa dimanfaatkan, apalagi ini berlaku dari mulai masa Januari, sehingga dan pastinya kan teman-teman di lapangan atau di unit-unit vertikal ini kita ada akun representatifnya yang bisa kemudian memberitahukan secara langsung kepada para pemberi kerja ini untuk segera memanfaatkan ini. Jadi ini kita sampai akhir tahun, sampai bulan Desember, dan ini pasti teman-teman di lapangan atau unit vertikal akan terus memberitahukan ini kepada wajib pajak di wilayah kerja masing-masing. Oke, baik. Ibu Dwi mungkin boleh dijelaskan seberapa signifikankah dampak insentif ini terhadap penurunan penerimaan pajak? Apakah sudah menjadi pertimbangan dari pemerintah dan bagaimana kira-kira efeknya? Ya,
Kalau ditanya dampaknya, kami lebih melihat mengatakan bahwa ini akan berdampak positif sebetulnya kepada penerimaan pemerintah. Karena yang kita harapkan ini adalah multiplier efeknya. Tadi sebagaimana sudah ada saya sampaikan bahwa apa namanya DTP PPA pasal 21 yang diberikan oleh pemberi kerja ditanggung oleh pemerintah kepada pemberi kerja itu harus dibayarkan di bulan yang bersangkutan. Artinya ini harus cash dibayarkan kepada pemberi kerja di bulan yang bersangkutan. Artinya kalau digaji bulan Januari ya diberikan di bulan gaji Januari, Februari demikian seterusnya. Sehingga inilah yang akan mendorong daya beli masyarakat. Yang tadinya gajinya dipotong untuk membayar pajak, sekarang pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Sehingga tadinya uangnya yang akan digunakan membayar pajak itu bisa digunakan untuk konsumsi. Nah, inilah multiplier efek yang sebetulnya kami harapkan. Sehingga kalau sudah ada multiplier efek seperti ini, kemudian ada pergerakan ekonomi karena ini digunakan untuk konsumsi, yang pada akhirnya ini akan memberikan dampak positif bagi penerimaan negara. Karena ekonominya bergerak. Masyarakat uang untuk belanjanya jadi bertambah karena tadi pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalau dalam hal ini kami tidak melihat bahwa ini akan berdampak kepada penerimaan negara. Justru kami melihat ini dampaknya akan memberikan dampak yang positif bagi pergerakan ekonomi di masyarakat yang pada akhirnya justru akan memberikan dampak positif bagi penerimaan negara.